Hal yang luar biasa saat saya bisa berjumpa dengan gembala di tempat ini, Pak Pendeta Yohanes, dan juga jemaat Tuhan, GSKI Shalom, baru pertama kali. Saat ini saya perkenalkan lebih dahulu, nama saya Yusuf Setiawan, pelayanan di GSKI Kebonjeruk, di tim pengembalaan, kemudian juga merangkap dosen STT Ekumene, dan saya tidak sendiri, didampingi istri. Ini namanya Ruli Andrianti. Silakan berdiri dulu. Iya. Orang Jogja Tulen. Ini orang Jogja Tulen. Karena waktu muda berdoa sama Tuhan. Tuhan, beri aku pasangan hidup. Kalau tidak orang Solo, orang Jogja. Loh, kenapa? Halus. Pokoknya dia bisa ngemong. Tahu ngemong ya? Iya. Ternyata Tuhan beri orang Jogja. Dan 2 anak, yang satu minggu ini pelayanan di GSKI Malang, jadi baru malam kita berjumpa, kita jemput di ini Jogja, yang kuliah di sana. Yang satu SMP naik kelas 3, Re. Nah, ayo. Malu-malu, maaf Bapak Ibu. Iya, ini Renara Kusuma. Kalau dibilang, anak Pak Yusuf Londo. Londo ya? Iya, kakek buyut saya Belanda. Jadi opa dari opa, papa saya orang Jogja, asli Jogja, mama saya Manado. Jadi meja Manado Jawa. Keluarlah Renara Kusuma dan Theodori. Bapak Ibu, kita akan belajar di sebuah nats. Tapi sebelum belajar, pada saat saya pagi ini melakukan perjalanan dari Jogja ke Solo, waktu itu saya berhenti di sebuah tempat, isi perut dulu, di soto, kan kalau di Klaten terkenal soto ya. Lalu berhenti, melihat sebuah tulisan yang menarik. Apa yang tercantum di sana? Memento mori. Waduh, ini baru kali ini melihat sebuah tulisan. Dan tulisan ini dibuat, saya lihat ini sudah lama. Memento mori. Karena tidak ada tulisan ini tercantum dimanapun. Bapak Ibu pernah lihat tulisan ini pada saat ke Klaten? Atau melewati dengan begitu saja? Ternyata tulisan itu mengandung arti, ingatlah hari kematianmu. Seringkali kita berbicara kematian, tertulis kalau orang yang meninggal kemudian dikuburkan. Kalau di Jakarta itu ada kuburan namanya Green Heaven. Orang yang mati itu kuburannya namanya surga. Tetapi di Klaten saya kaget. Memento mori itu adalah kuburan. Kuburan Kristen. Nggak ada ditulis. Pekuburan Kristen. Memento mori. Ingat hari kematianmu. Saya merenung. Ingat hari kematianmu, Yosi. Saya dipanggil Yosi kan. Dalam batin, oh iya ya. Perjalanan hidupku ini adalah sebuah anugerah. Anugerah di mana Tuhan selalu membentuk. Di mana Tuhan selalu menempatkan pada saat saya harus berubah. Meninggalkan manusia lama, di mana saya harus mewarisi sesuatu yang berkenan di hadirat Tuhan. Memento mori. Ini bahasa Latin.
Ini diperkenalkan filsuf Kristen di abad pertengahan dan dilupakan. Bapak Ibu, pada saat kita melangkah di dalam perjalanan hidup kita, sejatinya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan menjadi orang percaya adalah bagaimana kita berjuang untuk sempurna. Ada amin? Bagaimana kita berjuang untuk hidup sempurna. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 48. Injil Matius pasal 5 ayat 48. Kita akan baca semua ya sama-sama, karena ini adalah hal di dalam kehidupan kita. Dan ini sebagai tujuan yang harus kita capai. Baru nyampe ya, lalu dikasih berat. Gak masalah ya Bapak Ibu? Iya, jemaat GSKI Shalom ini luar biasa. Bapak, lucu dulu dong, enggak. Kita langsung fokus dulu, nanti baru kita dalam perjalanan. Kita baca sama-sama, sudah dibuka? Injil Matius pasal 5 ayat 48. 2, 3. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini adalah tujuan dalam kehidupan kekristenan kita. Seringkali orang berkata bahwa orang Kristen itu tidak punya tujuannya hanya bagaimana sukses atau bagaimana bisa menikmati hidup di bumi atau bagaimana kita hanya sekedar orang baik. Saya melihat Bapak Ibu ini orang-orang baik. Kenapa? Terlihat dari wajah. Terlihat dari apa yang dikenakan. Sederhana, baik. Tetapi dalam kehidupan kekristenan, kita bukan sekedar menjadi orang baik. Suka menolong, bagus. Kemudian bisa mengasihi, mengampuni, bagus. Tetapi dalam kehidupan kekristenan kita harus lebih sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena itu maunya Tuhan. Pada suatu ketika, pada saat saya berdoa, entah kenapa ada sebuah kalimat, nada lagu keluar dalam berdoa. Sempurna itu maunya Bapa dalam setiap langkah orang percaya, saling mengampuni, saling mengasihi, hidup dalam kekudusan-Mu Bapa. Sempurna itu maunya Bapa dalam setiap langkah orang percaya, saling mengampuni, saling mengasihi, hidup dalam kekudusan-Mu Bapa. Setiap orang percaya yang mengasihinya, berjuanglah untuk hidup sempurna. Engkau tidak sendiri, Tuhan menyertai, jangan takut dan janganlah bimbang.
Nada lagu ini nada pada saat dalam sebuah pergumulan. Kenapa? Melihat begitu banyak orang percaya saling ribut, saling gesek, saling benci, saling menyakiti. Pelit, kikir, kejam. Tuhan kasih sebuah lagu. Mungkin Bapak Ibu yang tidak pernah mengarang lagu, entah kenapa kok bisa. Lalu lagu ini muncul, kalimat ini muncul. Karena melihat orang Kristen tidak berjuang sempurna. Orang Kristen benci saudaranya. Waduh! Menutup mata. Tahu menutup mata ya? Kita menutup mata dengan kondisi lingkungan. Lalu Tuhan kasih. Coba. Kamu harus berjuang. Hidupmu kudus. Tidak bercacat. Bapak Ibu, dua hal ini yang harus kita perhatikan. Pada saat kita mau sempurna seperti Bapa di sorga, berjuanglah untuk hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah kita adalah kudus. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bisa dibayangkan kalau kekristenan hidup kita tidak kudus, kemudian dipanggil Tuhan. Hidup kita ternyata tercela, cacat, memang kita orang yang berdosa. Tidak bisa kita berkata, aku orang yang suci, orang yang tidak berdosa. Kita berdosa. Tetapi di dalam kehidupan kesempurnaan, kekudusan harus dibangun. Haruslah engkau kudus. Kita berjumpa Bapa yang kudus. Tidak hanya kekudusan yang kita bangun, tetapi kita harus menjadi sosok yang mengasihi. Mengasihi siapa? Tuhan Allah Bapa di sorga. Mengasihi siapa? Mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak mengasihi, bisa saja. Dan itu berarti memang hidup kita penuh dengan kebencian. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, ini ada hal yang sederhana. Ini saya diceritain sama mama mertua. Mama mertua, papa tinggal di Godean, Jogja. Lalu mama mertua bilang, ini, papa, sebelum dia meninggal, dia dalam tengah malam nyanyi apa? Haleluya, 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 haleluya. Namanya punya penyakit asma ya. Pada saat penyakit asma, kan kadang-kala penyakit asma kan sesak. Lalu di tengah malam, namanya orang tradisional kuno, obatnya kalau penyakit asma itu tradisional ya, jamu puyer, jamu yang sederhana. Lalu duduklah. Sambil duduk, dia sambil
Ini diceritai mama. Kan mama mertua sambil lihat, oh papa lagi duduk sambil. Lalu ditinggal. Tetapi di dalam kesendirian, dia nyanyi, haleluya, haleluya, haleluya. Lalu apa yang terjadi? Loss. Coba. Sebuah sesuatu yang indah. Pada saat bagaimana kita sudah ingat hari kematian. Nah ini bukan berarti, Pak, saya kan masih muda, belum ubanan. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, bahwa pada saat kita memahami arti kesempurnaan, berarti kita juga bisa memahami bagaimana kita mempersiapkan hidup kita menjelang hari kematian. Sempurna bagi kita semua pasti berbeda. Tidak bisa saya menuntut kesempurnaan. Misalkan saja pemain musik. Pak siapa, maaf? Pak Samuel. Pak Samuel. Pak Samuel, Bapak dengar firman Tuhan? Iya. Sempurna? Iya. Mau? Mau. Sekarang standarnya Bapak, maukah dipakai menggunakan standar saya? Nah, ini ditanya, Pak Samuel mau? Standar Pak Samuel dikenakan atau Pak Samuel mengikuti standar saya? Arti sempurna? Siap? Siap Pak. Waduh, ini rupanya gede-gede. Tahu gede-gede? Enggak Pak. Oh masa saya distandarkan Pak Bapak Pendeta, pengkhotbah. Aduh berat ya Pak. Gimana Pak? Padahal saya kan masih muda Pak. Sudah berkeluarga belum? Oh sudah, sudah Pak. Aduh, coba yang masih bujang ya. Aduh. Pak, aduh. Untung mau tanya yang masih bujang ya Pak, yang ganteng. Oh sudah punya juga, oh sudah. Aduh. Mukanya menipu. Jadi jemaat Tuhan sudah nggak bisa lihat di depan ya. Pasti kita. Pak Samuel pasti nggak bisa. Pak, standar Bapak saya ikutin atau dalam arti saya seperti plek Pak Yusuf. Karena apa? Karena standar yang saya miliki pasti berbeda. Tidak hanya karena jabatan kependetaan, tetapi juga jabatan-jabatan lain. Dan itu adalah sebuah pergumulan bersama Tuhan. Tidak bisa kita samakan semua Bapak Ibu. Yang kelasnya SD ya harus sempurna di kelasnya SD. Tetapi itu hasil pergumulan bersama Tuhan. Bukan hasil apa yang orang lain kasih tahu. Kamu SD kan lulusan SD, kamu harus sempurna seperti orang kuliah. Bagaimana pikirannya seperti orang kuliah? Ya nggak nyampe. Tetapi itu hasil pergumulan secara pribadi bersama Tuhan. Makanya dikatakan dalam perumpamaan talenta, apa yang kamu minta, Tuhan, aku mau sempurna. Sekarang kalau kamu sempurna, lihat kehidupan keluargamu. Lihat karakter hidupmu bisa menjadi contoh bagi anak-anakmu. Tidak. Kamu masih penuh emosi, kamu masih main mata, kamu bisa sempurna seperti itu tuntutanmu? Siap? Kalau kamu siap, hidupmu kudus, sempurna, maka Tuhan akan perlengkapi hidupmu. Makanya dikatakan, Bapak Ibu semua pasti harus sempurna itu bergumul bersama siapa? Tuhan. Pak, saya mau, ini adalah pelayan. Saya aktif melayani. Standarmu bagaimana? Bergumul sama Tuhan. Aku seperti Pak, aku miliki karunia, Pak. Bergumul sama Tuhan. Makanya dikatakan, kita harus kudus dan mengasihi. Apakah
Ini sesuatu hal yang mustahil untuk hidup sempurna, untuk hidup kudus. Sesuatu yang mustahil, banyak orang berkata mustahil. Sempurna itu nanti Pak di sorga. Tetapi kesempurnaan sejatinya pada saat kita berjuang seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikasih oleh Bapa dan sesama manusia. Tuhan Yesus menyukakan hati Bapa dan sesama manusia. Bukan nanti, tetapi sekarang pada saat kita hidup di bumi. Berjuang. Pada saat kita hidup di bumi, Tuhan juga tahu. Berat, iya berat. Mudah, tidak mudah. Bapak Ibu, pada saat kita berbicara kesempurnaan, kesempurnaan itu menuntut yang dikatakan dewasa. Orang bisa melihat kursi itu sempurna, karena memang dia melihatnya berkaitan dengan fungsi. Tetapi ada orang melihat, enggak, kelihatannya ada yang tidak sempurna, karena ada satu yang miring. Tetapi bagi kita semua, kesempurnaan yang dikatakan teleos adalah sebuah kedewasaan, kematangan. Dan Tuhan tahu. Apakah di keluarga itu langsung jadi, suami istri langsung bisa memahami kekurangan dan kelebihan? Tidak. Apakah kita di keluarga mudah untuk membentuk keluarga yang berdasarkan apa yang Tuhan perkenankan? Tidak. Tetapi semua Tuhan kasih tahu. Engkau bisa sempurna. Dan ini adalah sebuah pertandingan. Tahu pertandingan. Semua Bapak Ibu punya pertandingan. Nanti akhirnya di mana? Di kuburan. Meninggal. Semua punya pertandingan. Pada saat kita memahami namanya pertandingan, maka kita punya semangat untuk berjuang. Ini rata-rata banyak anak muda juga. Kalau kita memahami dalam pergumulan kehidupan kita, saya mau bertanding, maka itu menjadi sebuah atau sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Pada saat kita memahami pertandingan ini, kita memahami bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan. Bagaimana kita berjuang meninggalkan manusia lama kita. Bagaimana kita berjuang untuk membentuk manusia baru. Setiap kita punya namanya monster. Tahu monster? Monster itu sesuatu yang menakutkan atau menyenangkan? Menakutkan. Coba, kalau bapak memarahi ibu, monsternya kelihatan? Enggak pernah, suami saya itu baik sekali Pak. Waduh, enggak pernah namanya marahin. Marahin itu kelihatannya jarang sekali. Tapi ya sebetulnya sekali-kali sih, kalau jarang sih jarang Pak. Tapi kalau sekali marahin, monsternya kelihatan nyeram Pak. Waduh, tetapi ingat. Dalam kehidupan kita, manusia lama harus kita tinggalkan. Pada saat kita berbicara, manusia lama ditinggalkan, maka arahannya adalah bagaimana kita membentuk manusia baru menuju kesempurnaan. Dan disinilah Tuhan memberikan namanya kuasa. Kalau tidak ada kuasa, Bapak Ibu tidak bisa sempurna seperti Bapa di sorga.
Jangan berpikir bahwa kekristenan kita menjadi orang kaya ya. Pak, kaya rohani, ya bagus. Tetapi kalau yang ditinjau kaya-kaya, akhirnya kita terjebak oleh kekayaan itu, maka itu tidak bisa mengubah karakter hidup kita. Tetapi pada saat kita berbicara, hidupku mau menjadi seperti Kristus, maka Tuhan memberikan namanya kuasa. Ini lagu gembala kita. Aku percaya bisa sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang kau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Ya, Tuhan memberi kuasa. Kuasa itu apa, Bapak Ibu? Seringkali pemahaman kuasa, banyak orang Kristen berkata, Pak, namanya kuasa, bagaimana saya percaya? Saya sakit sembuh, Pak. Saya percaya bahwa saya menjadi orang kaya yang luar biasa, Pak. Pokoknya saya bisa klaim janjinya. Bapak Ibu, pada saat kita berbicara, kuasa hanya dibatasi seperti itu. Kita membatasi bagaimana Tuhan mengubah karakter hidup kita. Seringkali hal seperti ini didengungkan, sehingga kita tidak bisa melihat pemahaman kuasa yang sebenarnya. Ada dua hal yang berkaitan pemahaman kuasa. Yang pertama adalah, kalau kita ambil di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan juga memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pemahaman kuasa di sini ini berbeda. Kuasa yang Tuhan inginkan untuk menjadi anak-anak Allah, pemahaman ini adalah exousia. Kamu diberi kemampuan. Kamu sebetulnya mampu untuk menjadi anak-anak Allah. Mampu untuk hidupmu berubah. Yang semula kita suka melawan orang tua, akhirnya kita berubah lebih menghormati orang tua. Yang semula kita hidupnya terikat akan dosa, lebih berjuang dimampukan
Bagaimana kita bisa melepas ikatan dosa? Makanya dikatakan eksosia. Dan pada saat yang kedua, ini adalah dinamus. Dinamit, kalau dikatakan ledakan. Meledak. Kalau sekarang, kalau kekristenan kita tidak menunjukkan ledakan, kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Tahu suam-suam kuku? Yang hanya bicara di kamar mandi. Tahu kamar mandi? Ada yang dengar? Nggak ada yang dengar. Pak, saya dinamus, Pak. Dinamos. Meledak, Pak. Tapi di kamar mandi, Pak. Kalau di luar, saya nggak berani, Pak. Wah, Bapak ini tahu saja. Nyanyi juga di kamar mandi, Pak. Bersaksi, dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, kita nggak seperti itu. Tapi kalau saya mau bersaksi di kamar mandi, paling yang dengar adalah cicak di dinding. Kamu syukur kalau cicak ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Eksosia. Kita diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah di dalam pengertian bahasa Yunani ini teknon. Yaitu apa? Sesuatu yang diturunkan. Dan diturunkan ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Like father, like son. Ada di sini sifat anaknya nggak sama seperti bapaknya? Ada? Pak, kok ada? Waduh, Pak. Lalu tetangga bilang, Pak, anak bapak ini mirip saya loh, Pak. Bukan mirip bapak. Hah, betul. Aduh, langsung bapaknya berdebar, jangan-jangan ini emaknya selingkuh sama tetangga ini. Habis anaknya berbeda. Pasti kita mirip ya. Cuma kita kadang-kala bapak itu nggak mengakui ya. Simpen. Nah, aduh nak, sifat bapak kelihatannya nggak ada sama kamu ini. Tapi ingat, like father, like son itu pasti ada. Kalau anak saya yang kecil agak pemalu, karena bapaknya dulu pemalu. Mau berjumpa sama orang lebih baik diem, pendiam sekali. Nah, itu hanya contoh. Mungkin Bapak Ibu coba sambil kalau ada anaknya sambil, aku mirip bapaknya enggak ya? Waduh. Atau mirip maknya. Nah, ini adalah teknon. Dan ini kita pahami, Bapa kita di surga mewariskan karakter, kepribadian untuk kita berubah seperti Bapa di surga. Yang diwujudkan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berapa waktu lalu ini menjadi viral. Itu masa Tuhan Yesus 100% manusia. Waduh. Betul, 100% manusia. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami bahwa pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupan perjalanan pelayanan, di dalam perjalanan kehidupan, ternyata mampu untuk menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Kalau kita melihat 100% manusia. Pak, Tuhan Allah, iya. Makanya dikatakan, kita harus like father, like son. Beri kuasa, otoritas. Teknon. Jadi dalam kehidupan kekristenan, yang namanya teknon adalah kita membentuk karakter hidup kita. Pak, saya bangga menjadi anak-anak Allah. Coba, kalau anak-anak Allah, buktinya mana? Pasti kita lihat dari karakternya. Teknon. Dan orang yang memahami, orang percaya memahami pemahaman teknon, berarti kita mampu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar.
Bapak Ibu, orang Solo halus ya. Halus sekali. Perubahan karakter itu apakah harus diawali dengan hal yang besar? Harus hal yang sederhana. Saya kalau ingat, nih kalau dapat orang Solo halus. Loh kok halusnya? Tinggi. Monggo. Halus sekali. Sampai kalau diinjak. Di sini kalau diinjak. Aduh, diinjak kan? Kalau orang Batak diinjak, weh! Kaki nginjak. Tapi kalau orang Solo, maaf saja ya, ini mungkin beda ya. Pemahaman saya bukan orang Solo ya. Katanya, kalau diinjak kaki, nuwun sewu Pak, niki. Oh, sakit pun bilang, aduh, enak ya. Coba kalau orang Batak ya, di sini nggak ada orang Batak ya Pak. Oh. Wah, coba kakinya diinjak. Ini ada cerita ya. Ini kalau di Jakarta, kan biasa, kalau naik kendaraan, kalau ada yang nyelip, apalagi kalau anak-anak muda kan, shit! Nah, terus kalau orang Batak, hei, matamu ya, langsung, awas loh. Tapi kalau yang diselip orang Solo, selip halus, aduh, besake, setelah mana mati ya. Nah, harus dirubah dari hal yang sederhana. Apalagi kalau orang Surabaya ya. Waduh, lebih. Nah, tapi nggak ada orang Surabaya, ini Solo semua. Batak juga baru ngaku ya. Iya. Bapak Ibu, perubahan karakter harus hal yang sederhana. Tuhan memberikan fasilitas untuk kita dimampukan. Ada penebusan, kita bisa mengawali kehidupan. Coba, kalau dosa kita, Tuhan minta ampun Tuhan. Ya, kamu ngampun, saya ampuni. Tetapi dosa tetap ngikut ya. Kamu tidak bisa berubah. Tapi pada saat kita memahami penebusan, Tuhan, aku sudah melakukan perbuatan tercela. Kamu mau berubah? Mau. Dosa lama itu tidak kita ingat-ingat terus yang menyebabkan kita melakukan hal yang sama. Sudah jatuh, kita jatuh lagi. Tidak. Penebusan Tuhan Yesus untuk menjadikan kita bisa melepas keterikatan dan dosa. Untuk kita bisa melepas, untuk kita tidak kembali kepada dosa yang lama. Coba, kalau Bapak Ibu, seringkali kan kita terjebak. Maaf saja ya Pak Samuel, misalkan Pak Samuel ini, maaf saja ya, alumni di sekolah, itu apa? Prodeo. Lalu tetangga bilang, weh, itu kan dia alumni sekolah Prodeo, waduh, pasti sifatnya itu, kalau di Prodeo itu tambah buruk. Jangan deket-deket, nggak usah dikasih kerjaan. Maaf saja ya Pak Samuel ya, enggak kan ya? Enggak. Tahu sekolah Prodeo? Sekolah penjara. Kan kadang-kala kita ngungkit-ungkit masa lalu. Lalu akhirnya yang bersangkutan itu, aku tidak diberi kepercayaan untuk berubah. Lalu kembali kepada kelakuan lama. Tetapi kalau kita tahu namanya penebusan, walaupun disindir-sindir, kita punya tekad, aku mau berubah. Orang mungkin tidak percaya, tapi itu menjadi konsekuensi.
Yang terpenting Tuhan sudah menghapus dosaku. Yang terpenting pada saat kita memahami bahwa ada Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk kita punya kepekaan. Bagaimana kita dituntun oleh firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, kita memahami perjalanan di mana di dalam tokoh-tokoh Alkitab, ada sosok-sosok mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka berjuang untuk berubah. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Makanya firman Tuhan menuntun. Dan kita tahu Tuhan akan menggarap. Menggarap dalam kehidupan kita. Ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu menjadi teknon anak-anak Allah. Hal yang kedua, kalau kita berubah, Bapak Ibu di sini mengalami perubahan karakter. Bapak Ibu mengalami perubahan karakter pada saat ibadah di tempat ini. Amin. Wah, gede-gede Pak. Gede-gede. Jujur. Iya jujur Pak. Karakter apa? Bapak nanti saya dikonseling sama Pak Pendeta. Begitu. Bapak Ibu, pada saat kita ibadah, pasti kita tidak hanya berharap bahwa kita bisa memuji nama Tuhan atau kita mengeluarkan suara indah. Pada saat kita memahami tentang arti menjadi teknon, maka disitulah kita harus memahami juga. Pada saat aku beribadah kepada Tuhan, sejatinya ada karakter yang aku harus rubah. Pada saat saya berubah karakter hidupku, yang semula aku suka nyontek, tapi sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, aku menjadi sosok anak muda yang bertanggung jawab untuk menunjukkan karirnya, untuk menunjukkan nilainya. Sederhana begini, Bapak. Saya punya anak namanya Ray. Ini ada di depan. Ini, ya Ray, nggak apa-apa ya Ray. Tahu nggak? Bapak Ibu, pada saat anak saya bertumbuh di SD, geleng-geleng kepala. Kenapa geleng-geleng kepala? Tempat sampah bisa ditendang. Tahu tendang? Bukan bola, tempat sampah. Habis itu, dia guling-guling dari sekolah, namanya yang jemput. Dari kelas guling-guling ya. Habis itu, di rumah, apa yang terjadi? Emosinya. Ada kita kursi spesial Ray. Kursi itu dibanting. Kemudian, kalau sudah emosi, kepala dibenturkan ke dinding. Kepala dibenturkan di lantai. Banyak hal. Makanya dikatakan anak saya Tuhan kasih anugerah yang luar biasa di mana mengubah hidupku. Hidup kita orang tua. Kalau malam bisa jam 1. Tiba-tiba bangun. Kita kaget. Nangis keluar. Waduh. Ada apa ini? Ada sesuatu yang mengganggu berhari-hari. Akhirnya kita, karena anak saya ada yang Tuhan, ada sesuatu yang khusus. Lalu kita berdoa. Lalu bapaknya berubah. Kalau bapaknya emosi, tidak mampu mengendalikan emosi, maka anakku juga tidak mampu mengendalikan emosinya. Kalau bapaknya, orang tuanya tidak berubah, lebih mengasihi anaknya, memberikan waktu, maka bisa saja anaknya tidak berubah. Mamanya akhirnya berkata, lebih baik Ray dalam naungan mamanya. Lebih baik papanya berubah. Lalu apa yang terjadi? Anak kita berubah. Emosinya bisa mengendalikan. Tidak bentur-bentur. Tidak buang-buang tendang. Kalau orang lain, itu anak nakal. Kan suka sekali ya kita menjulukan seorang anak seperti itu. Padahal belum tentu. Harus pahami dulu. Bisa saja itu menjadikan orang tuanya harus berubah. Lebih memperhatikan, lebih menyayangi. Dalam pertumbuhannya, anak saya bangga. So,
berapa waktu lalu terima rapot. Dia kalau belajar apa? Mendengarkan ya. Mendengarkan. Jadi kalau membaca itu mengalami kesulitan Bapak Ibu. Tetapi luar biasanya mendengarkan. Bertahun-tahun kita berkata, waduh anak saya sudah deh, yang penting nilainya naik ya kan? Tahu kan naik kelas ya? Mungkin kita berkata sama anak-anak, yang penting naik kelas. Tetapi baru kemarin, kenapa saya bangga orang tua? Karena dia berjuang sendiri. Berjuang untuk berubah. Berjuang untuk belajar giat. Kita berkata, Re, kalau kamu nggak nilaimu jelek, les ya. Nggak mau. Kita paksa ikut les. Tapi dia berkata, enggak, aku mau berjuang. Yang luar biasa. Hasil perjuangannya dari yang kalau dikatakan paling belakang. Lalu ibu gurunya bilang, Re, Pak, Re luar biasa. Nilainya luar biasa. Karena apa? Perjuangan. Bapak Ibu mampu. Seorang anak berjuang, apalagi kita yang sudah besar atau susah berubah ya. Biasanya lebih mudah anak atau lebih mudah berubah orang dewasa? Anak Pak, anak lebih mudah berubah. Kalau bapak, aduh orang tua kalau apalagi sudah ubanan, susah berubah Pak. Aduh, kalau yang suka main mata ya, kalau tambah tua tambah genit Pak. Waduh, tambah genit. Iya, nggak hanya melirik-lirik, kadang-kadang tangannya jawil sama itu Pak, SPG kalau di mall, jawil, ayo Mbak gimana? Wih, itu genit ya. Tapi kalau lebih susah mana yang berubah? Ternyata betul. Anak akan berubah melihat orang tuanya. Berarti orang tua berkata, Pak, aku berubah. Anakku pasti bisa berubah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau sudah seperti ini, ingat. Kita harus siap menjadi saksinya Tuhan. Kalau tidak berubah, maka kita tidak akan pernah menjadi saksinya Tuhan. Dinamis, power. Kalau Tuhan, aku mau menjadi saksi Tuhan. Berubah karaktermu. Kalau kita sudah menjadi saksi Tuhan, ingat, ini menjadi pesan ya. Kekristenan tanpa bersaksi. Bersaksi itu melalui kehidupan kita. Bohong. Kalau Bapak Ibu masih pelit, kemudian aku mau menjadi saksi. Ingat, orang yang bersaksi adalah orang yang merasakan perubahan di dalam hidupnya. Bersama siapa? Tuhan. Anak muda, kalau bersaksi, aku mau hidup kudus. Orang lain berkata, Pak, atau temannya, susah. Zaman sekarang itu, untuk hidup kudus suci, tidak bercacat, tidak bercela, itu susah. Apalagi godaan banyak. Tetapi kalau dia mengalami bagaimana Tuhan merubah, membentuk, menguatkan, dan mengubah, pasti ingat. Dia harus berkata jujur. Bersaksi, berarti kita tidak boleh mengungkapkan kepalsuan. Jangan hiperbola. Tahu hiperbola? Melebih-lebihkan. Orang bisa melihat, ini hiperbola ini. Tetapi lebih baik jujur. Tapi kita tidak boleh ya, ada saksi lagi bersaksi, itu hiperbola, enggak seperti itu saksinya. Enggak boleh. Kita ada etika. Dan yang terakhir, berkatalah benar. Bapak Ibu siap bersaksi? Amin. Yang terakhir, ini kalau yang terakhir ya, kalau kita mau bersaksi, ingat, sering bersaksilah. Bagaimana kita melihat Tuhan Yesus mengubah hidupku. Kita berbicara karena Tuhan Yesus telah mengubah mulutku yang kotor ini.
untuk aku hidup seperti Tuhan. Jangan malu. Seringkali banyak orang malu. Tahu malu? Ya. Janganlah malu. 2 Timotius pasal 1 ayat 18. Janganlah malu. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman. Karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jadi Bapak Ibu jangan malu. Kalau gereja kita, misalkan ini ada pembangunan gereja ditolak, lalu kita patah semangat. Tidak. Tuhan memberikan kesaksian hidup kita lah menjadi orang tercelik. Ada amin? Siap bersaksi? Siap berubah karakter hidup kita? Kita berdiri. Kita pujikan lagu yang